Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 1921040017, kelas PTSP 102, akan menjelaskan mengenai kegunaan pondasi tiang serta keuntungan dan kerugian menggunakan tiang bor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan pondasi tiang. Pondasi tiang digunakan untuk mendukung bangunan bila lapisan tanah kuat terletak sangat dalam. Pondasi jenis ini dapat juga digunakan untuk mendukung bangunan yang menahan gaya angkat ke atas, terutama pada bangunan-bangunan tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh gaya-gaya penggulingan akibat beban angin. Selain itu, fondasi tiang digunakan untuk beberapa maksud. Di antaranya, yang pertama, untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas air atau tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat. Yang kedua, untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak sampai ke kedalaman tertentu sehingga fondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gesekan dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Ketiga, untuk mengangker bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Yang keempat, untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring. Yang kelima, untuk memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas dukung tanah tersebut bertambah. Yang keenam, untuk mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air. Kedua, yaitu tiang bor. Tiang bor yaitu tiang yang dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi dengan tulangan dan dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Keuntungan menggunakan tiang bor ini antara lain, yang pertama itu tidak ada risiko kenaikan muka tanah. Yang kedua, kedalaman tiang dapat diprediksikan. Ketiga, tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium. Yang keempat, tiang dapat dipasang sampai kedalaman yang dalam dengan diameter besar dan dapat dilakukan pembesaran ujung bawahnya jika tanah dasar berupa lempung atau batu lunak. Yang kelima, penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan pemancangan. Adapun kekurangan penggunaan tiang bor ini, yang pertama, pengemboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan bila tanah berupa pasir atau tanah yang berkerikil. Yang kedua, pengocoran beton sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik. Yang ketiga, air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah sehingga mengurangi kapasitas dukung tanah terhadap tiang. Dan yang terakhir, pembesaran ujung bawah tiang tidak dapat dilakukan bila tanah berupa pasir. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.